Keterampilan, ada yang belum itu kita keterampilan mengajar perseorangan sama yang mengelola kelas kalau nggak salah ya, belum itu ya. Mengelola kelas di bawah atau di atas ya. Bentar, ikut semua. Nah ya, oke kita bahas dari yang ini, mengelola kelas. Nah, kira-kira kayak gimana nih mengelola kelas? Kalau di sini fokusnya lebih ke bukan materi ya, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola kelas. Kayak Om ini memusatkan perhatian siswa. Jadi kayak sebelum mengajar tuh dilihat nih siswanya udah siap belum kira-kira belajar ya. Duduknya udah siap untuk memperhatikan kita. Kira-kira kalau ada yang masih ngobrol-ngobrol di dulu lah itu ya kira-kira. Kemudian ini menunjukkan si tanggap, memandang secara seksama yang perhatian ke siswa ya. Mendekati ini misalkan kalau diskusi kelompok, dilihat gitu ya, diamati. Kemudian kalau misalkan ada yang berantem, terjarang ya didekati, kayak gitulah ya. Mengajukan pertanyaan ini kayak biasa kalau ketika menjelaskan ya, kalian bertanya ke siswa, dia memberikan reaksi terhadap gangguan dan tak acuhan siswa ini kalau ada yang ribut, yang tadi seperti di awal sama kurang lebih ya. Kalau ada yang ribut, belum siap untuk belajar, nah itu kita reaksi atau kita tegur atau gimana gitu ya. Atau nasihati gitu. Kemudian membagi perhatian baik secara verbal maupun visual. Ini perhatian ke siswa sama ya kurang lebih ini berarti kalau misalkan ada yang ribut itu ya verbal berarti kan dikasih ditegur ataupun dikasih nasihat itu ya visual ya dilihat ya ke arah dianya. Kemudian petunjuk yang jelas ini ngajar berarti ya. Petunjuk yang jelas kayak misalkan mau mengerjakan LKPD jelas nih petunjuknya kayak gimana sih ngerjainnya apa yang mau kita kerjakan. Memberikan teguran ini sama juga ya, bersama seperti yang di lain-lain tadi. Kalau ada yang ribut, kalau ada yang sibuk sendiri gitu ya. Kemudian memberikan penguatan ini hampir sama juga dengan keterampilan yang lain ya. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, kita jelaskan kembali ataupun ini bisa juga berupa beri pujian kalau sudah benar gitu ya. Itu juga bentuk penguatan. Memodifikasi tingkah laku. Ini ini sama aja ya. Kalau misalkan ada yang ribut, kita tegur, minta dia untuk fokus ataupun untuk tidak ribut lagi itu ya, modifikasi tingkah laku. Mengelola kelompok ini kelompok diskusi ya, membagi kelompok menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD misalnya. Kemudian campur tangan yang berlebihan. Ini kalau ketika ngerjain LKPD jangan kita yang nuntun ke hasil akhir. Maksudnya ini itu begini, jawabannya begini. Nanti kamu tulis begini, ini gini itu ya. Nggak yang berlebihan, tapi cuman kasih tahu cara berpikirnya, bukan kasih tahu jawabannya. Lalu ini kesenyapan yang mengganggu proses pelajaran ya sama ya. Jangan terlalu berisik ini tadi ya. Ini ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Nah, ini berkaitan dengan membuka tutup ya. Kalau nggak tepat membuka, dia nggak tepat menutup. Nggak tepat itu yang kayak gimana? Misalkan membukanya dengan sesuatu yang tidak penting, tapi tidak berkaitan dengan materi kita. Ataupun mengakhirinya juga tidak jelas akhirnya bagaimana. Itu ya. Penyimpangan dari tujuan ini misalkan kalian tujuannya mau mempelajari katakanlah eh, trigonometri misalkan ya, tapi kalian ngajarinnya malah bukan trigononya, misalnya malah ngajar Pitagorasnya, misal gitu ya. Nggak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bertele-tele, ini nggak jelas ngajarnya ya. Pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Ya, sama aja. Bertele-tele lah ini ya. 14-15 ini. Nah, itu kurang lebih untuk pengelolaan kelas. Oh ya, ketika nanti peer teaching, satu orang kan 30 menit ya. Nah, pastikan kalian membuat modul ajarnya itu bukan untuk real satu pertemuan ya. Maksud saya,
kadang kalau misalkan tujuan pembelajaran satu pertemuan full itu banyak kan. Nah, kira-kira tercapai nggak dalam waktu 30 menit? Agaknya susah ya, 30 menit untuk menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran yang banyak. Untuk real satu kelas itu biasanya satu pertemuan ya. Satu pertemuan itu biasanya paling nggak dua jam ya. Kalau 2 jam itu berarti berapa itu? 100, 45 ya. Kalau SMA atau SMP itu 45, 40, 45 kalau nggak salah ya. 90 menit berarti kan realnya ya kalau 2 jam. Nah, itu 90 menit gak mungkin diajarkan dalam waktu 30 menit kan. Jadi makanya untuk nanti di peer teaching, tujuan pembelajarannya silakan kalian sesuaikan yang memang bisa tercapai dalam waktu 30 menit. Itu misalkan cuma satu sub poin kecil saja nggak masalah. Yang penting jadi emang kondisinya itu tuh di kelas kelas nanti ya. Itu kalian benar-benar mengajar dengan siswanya itu adalah teman kalian dalam waktu 30 menit membuka sampai menutup. Begitu. Benar-benar ngajar nyampein materi atau pengerjain HKPD. Jadi sesuaikan topiknya ya yang cukup untuk 30 menit. Yang memang cukup untuk dibahas bersama dalam waktu 30 menit. Begitu. Satu sub kecil saja jadi. Satu sub kecil saja. Oke. Nah, untuk yang keterampilan ini, keterampilan mengelola kelas ataupun terkait tentang peer kita, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Oh, udah Eh, 10 berarti udah masuk tuh. izin Hah, bertanya, Bu. silakan. Yang bagian membagi perhatian itu. Kan kalau misalkan ada Mm-mm, siswa bertanya, tapi mm-mm. kita otomatis kan terfokus ke siswa itu dulu. Nah, itu termasuk ke dalam eh, tidak Membagi membagi perhatian. perhatian atau bagaimana ya? Kalau misalkan ada siswa yang bertanya, terus kan kita jadinya melihat ke yang bertanya ya, melihat pandangan kita maksudnya ke yang bertanya itu membagi perhatian ya. Jadi kita melihat yang bertanya, bukan yang misal ada yang bertanya kita nggak acuh aja gitu ya, yang itu nggak membagi perhatian. Jadi ketika ada siswa yang bertanya, kita fokus melihat siswa yang bertanya, kemudian nanti kalau misalnya kita mau merespon, baru kita melihat ke semua menjawab maksudnya ya. Bukan hanya ke yang siswa itu saja. Karena kalau sudah menjawab artinya kan semuanya juga berhak tahu maksudnya ya. Kan sama-sama belajar di kelas. Begitu. Oke. Gitu ya. Sip-sip. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita, oh enggak, ada yang keluar lagi 9. Kita bersembilan kan kalau nggak salah ya. 9 atau 10? 9 ya. Kalau tidak salah tuh Iya, Bu, 9 kan kita. bersembilan. Iya benar ya. Kita baginya 3-3 kan kalau nggak salah. Pairnya. Satu hari 3 orang ya. 30 menit, 30 menit pas ya, 90 menit berarti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya ke observasi ketujuh. Kalau di sini ya, mengajar perseorangan. Nah, kalau untuk mengajar ini ada terkait materinya juga ya. Menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa ini kalau misalnya ada yang bertanya ya, misalkan mengerjakan LKPD kelompok, ada yang bertanya, nah kita samperin ya, kepekaan kita samperin maksudnya gitu ya. Kalau mereka butuh apa. Ini kemudian mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan oleh siswa. Ini kalau siswa bertanya ataupun siswa kurang mengerti, kita dengarkan ya. Ini kurang lebih sama ya seperti membagi perhatian ya. Kita dengarkan dia ke arah dia yang ngomong ya. Ini secara simpatik. Kemudian memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa ini sama dengan yang di mana ya ada yang memberikan em, apa gestur yang bisa dengan ucapan bagus sekali,
ataupun tepuk tangan. Nah, rasanya sudah pernah ada ini ya, respon positif ini di keterampilan yang lain ya. Ini sama nih. Nah, itulah kenapa jadi ketika peer sebenarnya semua keterampilan ini bisa dalam satu kali, karena mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi bisa terconteng-conteng. Dia sama ya, bisa kalau ada yang maju, oke benar sekali, atau tepuk tangan gitu ya, respon positif. Gua pikiran jawaban atau maju ke depan itu ya. Ini membangun hubungan saling mempercayai. Ya, ini kayak mana melihatnya? Saling percaya. Bisa dari tanya jawab lah ya, kan saling percaya ya. Bertanya, menjawab, menerima kan. Membangun hubungan saling mempercayai. Saya rasa ini selalu muncul lah ya, ini hubungan saling mempercayai. Kemudian kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan untuk mendominasi. Oh, ini pengerjaan yang tadi mirip yang tadi juga nih. Yang tidak mendominasi apa tadi yang di atas tadi kan ada ya. Nah, ini campur tangan yang berlebihan ya, menghindari jangan campur tangan yang berlebihan ya. Jadi ini mana tadi? Nah, ini bantu siswa misalkan ngerjain LKPD tapi tidak mendominasi atau bukan kita yang full mengerjakan. Tuh. Kita hanya bantu-bantu cara berpikir, bukan ini loh, begini loh, ini nanti dikali ini loh jawabannya, bukan ya. Tuh, kesiapan. Jadi ketika ada siswa yang kesulitan, kita langsung siap gitu, datang membantu ya. Kemudian menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan. Ini kalau ada yang bertanya, kita terima. Kalaupun ada yang protes, kita terima. Kalaupun ada yang bertanya kurang mengerti dengan penjelasan kita, kita terima. Maksudnya ya kita nggak marahin lah gitu ya. Soalnya, Bu saya nggak ngerti Bu dengan cara penjelasan Ibu. Ya kita terima, kita jelaskan lagi gitu ya. Bukan dengan memarahinya karena tidak mengerti maksudnya gitu ya. Tuh, kemudian berusaha mengendalikan situasi. Ini kalau ada yang ribut sama seperti pengelolaan kelas ya. Kalau ada yang belum siap dengan belajar, bagaimana kita mengatasi kelasnya untuk siap belajar. Kemudian memberikan daftar tugas atau masalah yang, oh ini misalkan mengerjakan LKPD ya, kan dibagi kelompok tuh. Kalian jelaskan dulu nih, LKPD ini maunya bagaimana? Apa yang akan diselesaikan? Apa yang akan dipelajari? Bagaimana cara menyelesaikannya? Gitu. Jadi jelaskan dulu. Nggak cuma tiba-tiba bagi LKPD kerjakan, bukannya, tapi jelaskan dulu. Dari sini kita akan mempelajari ini. Dari sini kita begini akan belajar, sehingga nanti kalian akan mempelajari ini. Gitu ya. Jelaskan sebelum mereka mengerjakan. Lalu memvariasi kegiatan, jelas ya pasti ini karena kita nanti pasti ada tanya jawab, kemudian ada kerja kelompok gitu ya, variasi kegiatan. Membentuk kelompok, iya kalau belajarnya kelompok pakai LKPD pasti ya, kelompok yang tepat. Mengkoordinasikan kegiatan sama ya, ya harus jelas apa yang mau dikerjakan dan bagaimana mengerjakan. Membagi perhatian ini sama seperti ketika ada yang bertanya, kita pusat ke bertanya tadi, kemudian nanti ketika menjawab kita arahnya ke semua siswa ya pandangannya, bukan cuma yang ke bertanya lagi. Mengakhiri kegiatan ya ini menutup ya, sama seperti kemampuan menutup lainnya berarti memberi penguatan yang sesuai. Ini ya ini bisa yang berupa pujian, penguatan, penguatan positif ya. Kalaupun nanti ada yang salah, jangan disalahkan. Yang sesuai maksudnya ya, jangan disalahkan, tapi jangan sampai, maksudnya jangan, oh salah, itu ya enggak. Tapi bahasanya yang bahasa yang halus itu kurang tepat, atau udah benar, tapi hanya saja bukan menyalahkan ya penguatannya. Kemudian supervisi ini pengawasan ya. Melakukan pengawasan untuk memastikan segalanya berjalan dengan baik. Oh, ini ketika siswa mengerjakan LKPD, kalian jalan-jalan lah gitu ya, jalan lihat, memastikan setiap kelompok ya, itu supervisi pengawasan ya. Kemudian membantu siswa menetapkan tujuan pelajaran, jaga kerja, langkah-langkah kerja, serta kondisi belajar. Oh, ini sama lah ini ya. Ketika sebelum mengerjakan LKPD, kasih tahu dulu langkah-langkah kerjanya, langkah-langkahnya yang tadi. Dan tujuannya nanti untuk apa. Gitu. Ini sama seperti yang atas-atas tadi ya. Merencanakan kegiatan belajar bersama siswa. Sama juga ini ya.
Jadi kayak nanti kita akan belajar pakai LKPD, kalian akan belajar ini, gitu ya. Kemudian bertindak berperan sebagai penasehat. Ini kalau tadi, kalau ada yang ribut ya, belum siap belajar, kita nasehati ya. Ataupun teguran tadi kan penasehat ya, ini penasehat. Kemudian membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Ini itu kalau misalkan ada yang, misalkan nih latihan maju ke depan ya, kalian kan nilai, maksudnya, oh udah benar atau kurang tepat atau benar tapi begini, itu pencapaian siswa ya sebenarnya menilai. Terus selesai. Ini sudah kemarin ya. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih sama ya, mirip-mirip juga dengan mengelola kelas. Terus juga ada penguatan juga di sini. Sudah pernah juga kan kita dengan penguatan. Jadi itu dia. Makanya saya bilang jadi sebenarnya kalau misalkan kita sesuai dengan yang awal dua keterampilan itu agak mengulang-ulang juga sebenarnya ya. Jadi langsung aja semuanya sudah bisa muncul semua maksud saya. Tuh. Oke, nah untuk keterampilan mengajar perorangan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih kurang mengerti kah? Yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk nanti ketika peer teaching, materinya bebas saja ya. Maksudnya tidak harus terpaku yang kemarin pembagian kelas 7 SMP, 8 SMP, 9 SMP, ataupun 10 SMA, 10 SMK itu nggak harus begitu. Bebas saja. Jadi makanya silakan saja dibuat modul ajar yang memang benar-benar untuk 30 menit, yang bisa untuk 30 menit. Karena nanti saya akan menilainya berdasarkan di modul ajar ya. Misalkan di modul ajar kalian buat tujuannya mempelajari lingkaran misalkan ya. Kemudian pakai model apa? Misalnya pakai model PBL misalkan. Terus nanti kan di modul ajarnya ada sintak-sintaknya, ada langkah-langkahnya. Nah, saya nanti menilainya dari situ ya. Benar nggak langkahnya sesuai dengan yang kalian rencanakan. Kemudian baru nilainya dari yang poin-poin keterampilan ini. Itu ya. Jadi di sana selain menilai ini juga menilai bagaimana kalian merancang ya, maksudnya merancang pembelajaran. Bisa sesuai nggak dengan apa yang dirancang. Tuh. Nah, lalu kalau misalkan nanti mau merecord untuk tugas di pertemuan 16, silakan saja ya. Kalau mau divideokan maksudnya ketika kalian peer. Itu kalau mau buat LKPD silakan, mau buat eh, alat peraga atau apa silakan sesuai dengan kebutuhan materi masing-masing ya. Dan kemudian yang perlu dipastikan adalah materi setiap orang tidak sama. Masukkan misalkan Putri pakai materi keliling lingkaran, nah dia berarti jangan pakai materi keliling lingkaran lagi. Itu. Jadi materinya bebas, terserah mau SMP, mau SMA, mau SMK, mau kelas berapapun, yang penting materinya tidak sama antar orangnya. Oke, waktunya 30 menit maksimal. Kurang dari 30 menit nggak masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan ya. Nah, jadi kan sebelumnya kita ada penilaian yang PDF yang Ibu bagikan ya. Nah, itu setelah dia lihat isinya beda Bu sama yang di buku ini. Terus kita pakai penilaiannya itu yang mana ya? Ya, benar. Nah, yang PDF itu kan ada 4 keterampilan ya, kalau nggak salah ya. 4 keterampilan. Nah, untuk keterampilan yang ada PDF tersendiri, kita pakainya itu. Untuk keterampilan yang tidak ada PDF tersendiri, kita pakai yang di modul ini. Gitu. Jadi karena kita ada 8, 4 ada PDF sendiri, kita pakai di 4 itu, 4 sisanya kita pakai di modul ini. Gitu ya. Oke. Nah, terus apa lagi yang penting untuk biar ini ya? eh udah sih. Oh, mungkin biar enggak. Oke, enggak salah ya. Enggak salah. Biasanya biar itu pakai hitam putih loh biasanya. Tapi enggak salah ya kayaknya. Sepertinya enggak usah lah. Ya, enggak usah, enggak usah. Biasa aja lah ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau untuk yang video akhir itu bebas juga ya, Bu, pakaiannya. Iya, tidak ada ketentuan sih untuk videonya, tapi mungkin coba nanti saya tanyakan ya sama Bu Eli, harus pakai baju hitam putih kah atau gimana? Kalau misalkan harus hitam putih berarti ya ketika yang harinya maju pakai hitam putih berarti ya yang jadi guru di hari itu ya pakai hitam putih. Nanti saya konfirmasi ke Bu Eli dulu, nanti saya kabarkan ke Putri ya untuk pakaian. Kemudian kayaknya sudah semua ya. Oh, nanti kalau pakai LKPD ya, ketika di kelas pakai LKPD, print ya. LKPD-nya di print dikasih ke siswa betulan, maksud saya ya, bukan lihat dari HP ataupun apa. Tuh. Nah, nanti ketika di ruangan itu minta dihidupin ya itunya. Apa tuh namanya? Papan tulis, papan tulis. Sekarang kita nggak pernah dihidupin karena mungkin dia males kan. Matiinnya susah. Dibilangin kita mau praktek penilaian peer teaching hari ini, gitu ya. Jadi perlu untuk pakai papan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, pertemuan ke-11 kita peer itu setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Oke. Nah, kita tidak ada informasi libur ya. Kan kalau di sekolah udah ada edaran libur ya. Sampai tanggal berapa sih sekolah itu? 6 Maret atau 5 Maret kalau nggak salah ya. Kita nggak ada, sebenarnya kita tidak libur ya. Sampai saat ini belum ada, padahal ditunggu-tunggu tuh edaran liburnya. Tapi nggak ada juga sampai sekarang. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan tidak? Belum kita akhiri aja kayaknya kelas kita kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Oke lah ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan kelas kita hari ini. Eh, kita ambil gambar dulu lah ya. Kalau dipertanyakan kita ada buktinya. Oke, Bagas, Ria, mana dia mau open cam Kak? Oke. Oke, saya ambil gambar ya, cuma 9. 1, 2, 3. Oke, oke. Terima kasih untuk yang sudah hadir di pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi setelah Lebaran untuk langsung ke teaching ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Oke, Bu. thank you ya. Saya Cindy.